Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ceritakan wanita kaya raya menikah dengan tukang becak. Namun sebelum itu jangan lupa like dan tuliskan di kolom komentar dari mana asal kalian. Seru banget rasanya bisa tahu teman-teman. Yang menonton dari berbagai daerah, terima kasih sudah berinteraksi. Yuk simak ceritanya. Malam itu, angin malam bertiup lembut di sepanjang jalanan kota. Pemuda itu yang sudah beberapa jam mencari nafkah sebagai tukang becak merasa lelah. Langkahnya sudah mulai berat dan harapan untuk mendapatkan penumpang semakin tipis seiring berjalannya waktu. Namun, ia tahu bahwa di kota ini masih ada harapan di setiap sudutnya. Di tengah keheningan malam, suara roda becaknya yang berderak seolah menjadi satu-satunya musik yang menemani perjalanannya. Setiap malam, ia berkeliling dengan becaknya, berharap bisa menemukan penumpang yang membutuhkan jasa angkutannya. Di tengah kota yang sudah mulai sepi, pemuda ini tahu bahwa lebih sedikit orang yang membutuhkan becak, terutama pada malam hari. Namun, seperti yang sering ia katakan kepada dirinya sendiri, setiap malam pasti ada harapan. Itu yang membuatnya terus bertahan. Ia tidak tahu seberapa lama lagi ia harus berkeliling, tetapi ia berharap malam ini akan menjadi malam yang berbeda. Ketika pemuda itu melewati sebuah jalan yang agak gelap, pandangannya terhenti sejenak, sesuatu yang tidak biasa menarik perhatiannya. Di tengah jalan, di bawah sinar rembulan yang temaram, terlihat sesosok tubuh tergeletak. Pemuda itu segera menghentikan becaknya dan turun untuk mendekati sosok itu. Hatinya berdebar kencang, tak tahu apa yang harus dilakukan. Ketika ia semakin dekat, ia melihat bahwa itu adalah seorang wanita. Pakaian yang dikenakannya tampak lusuh dan wajahnya pucat. Pemuda itu merasa panik, tetapi ia tahu ia harus bertindak cepat. Tanpa pikir panjang, pemuda itu meraih tubuh wanita itu dan mencoba mengguncangnya sedikit, berharap ia bisa sadar. Namun, wanita itu tetap terkulai tak bergerak. Jantung pemuda itu berdegup kencang. Apa yang harus aku lakukan? Pikirnya. Ia melihat sekeliling sepi. Tidak ada satupun yang lewat di jalan itu. Tidak ada orang yang bisa membantu. Dengan tekad yang kuat, pemuda itu memutuskan untuk mengangkat wanita itu ke dalam becaknya. Ia dengan hati-hati menempatkannya di kursi belakang becak, memastikan wanita itu nyaman, meskipun dalam keadaan tak sadarkan diri. Ia segera mengayuh becaknya sekuat tenaga menuju rumah sakit terdekat. Angin malam yang dingin tak mampu mengurangi kegelisahan yang dirasakannya. Setiap detik terasa begitu panjang. Ia hanya memikirkan satu hal, menyelamatkan wanita ini. Sesampainya di rumah sakit, pemuda itu segera mengarahkan becaknya ke pintu darurat. Tak ada waktu untuk ragu, ia memanggil perawat yang kebetulan sedang berjaga. "Tolong, ada seorang wanita pingsan, saya temukan dia di jalan," serunya dengan napas yang terengah-engah. Perawat itu langsung bergerak cepat, membantu pemuda tersebut membawa wanita itu masuk ke ruang gawat darurat. Di dalam ruang perawatan, tim medis langsung bertindak. Mereka memasang infus, memeriksa tanda-tanda vitalnya, dan memulai langkah-langkah penyelamatan. Pemuda itu berdiri di luar ruang perawatan, cemas, menunggu dengan penuh harap. Meski tubuhnya letih, pikirannya tak bisa berhenti memikirkan wanita yang baru saja ia tolong. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Pikirnya dalam hati. Ia tidak tahu siapa wanita itu atau bagaimana ia bisa tergeletak tak sadarkan diri di tengah jalan. Yang ia tahu, ia merasa bertanggung jawab atas nyawa wanita itu setidaknya malam ini. Malam semakin larut dan suasana rumah sakit mulai sepi. Pemuda itu akhirnya memutuskan untuk pulang, namun pikirannya tidak bisa lepas dari apa yang baru saja terjadi. Apa yang akan terjadi padanya? Tanyanya pada diri sendiri. Ia tahu dirinya hanya seorang tukang becak biasa, tak punya apa-apa selain tenaga dan hati yang tulus. Tetapi, rasa empati yang ia miliki untuk wanita itu membuatnya merasa bahwa malam ini adalah malam yang penting dalam hidupnya. Sesampainya di rumah, pemuda itu duduk di kursi kayu yang biasa ia duduki setelah seharian bekerja. Ia merenung, hatinya terasa berat, namun ada perasaan yang sulit dijelaskan. Sepertinya hidupnya akan berubah malam ini. Entah bagaimana, entah kapan, tapi pertemuan ini sepertinya akan mengarah pada sesuatu yang lebih besar.
Ia tidak tahu apa yang akan terjadi keesokan harinya, tetapi hatinya memberitahunya bahwa ini bukanlah kebetulan. Ia akhirnya tertidur dalam kegelisahan, dibalut harapan agar wanita itu segera sembuh dan bisa memberitahunya siapa dirinya. Pada malam yang gelap itu, pemuda itu merasa ada sebuah kisah yang sedang dimulai, sebuah kisah yang mungkin tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Esok pagi, saat mentari mulai terbit, pemuda itu merasa cemas, tetapi juga penasaran, apa yang akan terjadi setelah ini? Keesokan harinya, pagi itu, matahari memancar cerah, mengubah langit yang sebelumnya gelap menjadi penuh warna. Namun, pemuda itu masih merasa gelisah. Sejak malam kemarin, ia tidak bisa tidur nyenyak. Pikirannya terus saja terfokus pada wanita yang ia tolong. Ia teringat jelas saat pertama kali melihatnya tergeletak di jalan, dan bagaimana ia berjuang membawanya ke rumah sakit. Pemuda itu merasa ada suatu beban yang menuntut untuk diselesaikan. Setelah menyelesaikan pekerjaan seharian, pemuda itu memutuskan untuk kembali ke rumah sakit. Ia ingin tahu bagaimana kabar wanita itu. Apakah ia sudah sadar? Apakah ia sudah selamat? Semua pertanyaan itu terus menghantuinya sepanjang hari. Meskipun tubuhnya lelah, hatinya tidak bisa tenang. Sesampainya di rumah sakit, ia menuju ruang perawatan tempat wanita itu dirawat. Begitu tiba di depan pintu kamar, ia melihat seorang perawat sedang berdiri di luar. "Permisi Bu, saya ingin menanyakan tentang pasien yang tadi malam saya bawa, seorang wanita," kata pemuda itu dengan gugup. Perawat itu tersenyum lembut. "Oh, kamu yang bawa dia kemarin ya? Dia sudah sadar dan kondisinya stabil sekarang. Bisa kamu masuk sebentar?" ujarnya. Dengan hati yang berdebar-debar, pemuda itu mengikuti perawat itu memasuki ruangan. Di dalam, wanita itu sedang terbaring di atas kasur dengan selang infus terpasang di tangan kanannya. Wajahnya masih pucat, tetapi terlihat lebih tenang. Ketika ia melihat pemuda itu masuk, matanya langsung terbuka dan ia tersenyum lemah. "Di mana aku?" tanya wanita itu. Suaranya lemah tetapi cukup jelas. Pemuda itu merasa lega mendengar suara itu dan dia mendekat ke tempat tidur wanita tersebut. "Kamu di rumah sakit, Bu. Kamu jatuh pingsan di jalan tadi malam dan saya yang membawamu ke sini," jawab pemuda itu. Suaranya penuh dengan keprihatinan. Wanita itu menatapnya, matanya penuh rasa terima kasih, tetapi ada kebingungan di wajahnya. "Terima kasih sudah menolong saya," ucapnya perlahan, matanya mulai berkaca-kaca. "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika kamu tidak menemukanku." Pemuda itu tersenyum ringan, mencoba menenangkan wanita itu. "Tidak usah terima kasih, Bu. Saya hanya melakukan hal yang seharusnya," jawab pemuda itu dengan rendah hati, meski dalam hatinya ada rasa bangga yang tak terungkapkan. Sesaat, keduanya terdiam, hanya terdengar detak jam dinding yang meresap ke dalam suasana sunyi di ruangan itu. "Nama saya Rudy," kata pemuda itu setelah beberapa saat. "Siapa nama ibu?" "Nama saya Nita," jawab wanita itu, mencoba tersenyum meski masih sedikit lemas. "Terima kasih sekali lagi, Rudy. Tanpa kamu, saya tidak tahu apa yang akan terjadi." Sebuah keheningan menyelimuti mereka berdua. Rudy, meskipun hanya seorang tukang becak, merasa sangat berarti bagi wanita ini. Baginya, membantu Nita adalah hal yang wajar, tetapi melihat betapa berartinya pertolongannya membuat hati Rudy semakin tersentuh. Setelah beberapa percakapan singkat, Rudy berpamitan untuk pergi. Namun, sebelum ia keluar dari kamar rumah sakit, Nita memanggilnya. "Rudy, tunggu sebentar," panggilnya dengan suara pelan. Rudy menoleh dan kembali mendekat. "Ada yang bisa saya bantu lagi, Bu?" Sebenarnya saya punya sedikit masalah di rumah," kata Nita, suara sedikit ragu. "Saya sedang mencari tukang kebun. Mungkin kamu tertarik bekerja di rumah saya? Kalau kamu ingin bisa datang dan berbicara lebih lanjut." Rudy sedikit terkejut dengan tawaran itu. Ia bukan orang yang terbiasa mendapat tawaran pekerjaan seperti ini. Menjadi tukang kebun di rumah wanita kaya raya seperti Nita, pikirnya, tentu akan berbeda jauh dengan pekerjaan sehari-hari sebagai tukang becak. Tetapi ada sesuatu yang membuatnya tertarik untuk menerima tawaran itu. "Terima kasih atas tawarannya, Bu Nita. Saya akan datang dan kita bisa bicara lebih lanjut," jawab Rudy dengan hormat. Wanita itu tersenyum. "Terima kasih, Rudy. Saya sangat menghargai bantuanmu." Setelah itu,
Rudy berpamitan dan meninggalkan rumah sakit, tetapi perasaan tak biasa mengisi hatinya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi tawaran pekerjaan itu membuatnya merasa ada peluang baru dalam hidupnya. Mungkin hidupnya akan berubah setelah pertemuan tak terduga dengan wanita yang ia tolong malam itu. Setibanya di rumah, Rudy merasa bingung. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang langka dan ia harus memikirkannya dengan matang. Pekerjaan sebagai tukang kebun mungkin tidak seberat pekerjaannya sebagai tukang becak, namun ini adalah dunia yang berbeda, dunia yang lebih nyaman dan serba berkecukupan. Sementara itu, di rumah Nita, suasana hati wanita itu juga tidak kalah rumit. Meskipun ia baru saja sadar dari pingsan, ada rasa terima kasih yang mendalam kepada Rudy. Sejak pertama kali bertemu Rudy, ia merasakan ada sesuatu yang berbeda, seperti perasaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi pada dirinya, tetapi hatinya merasa hangat setiap kali memikirkan pemuda itu. Malam itu, kedua hati mereka terpisah oleh jarak dan waktu, namun masing-masing memikirkan hal yang sama. Sebuah pertemuan yang tak terduga, yang mungkin akan mengubah hidup mereka selamanya. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Rudy mulai merasa ada sesuatu yang menggerakkan hatinya. Meskipun ia telah terbiasa dengan kehidupannya yang sederhana, menjadi tukang becak dan berkeliling mencari nafkah setiap hari, tawaran pekerjaan dari Nita membawa semacam harapan baru. Hari itu, ia memutuskan untuk pergi ke rumah Nita, seperti yang telah dijanjikan sebelumnya. Rudy tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya, namun ia merasa perlu untuk memberikan kesempatan pada dirinya sendiri, pada peluang yang datang begitu tiba-tiba dalam hidupnya. Dengan semangat baru, ia menyelesaikan pekerjaannya sebagai tukang becak, dan setelah itu langsung menuju ke rumah Nita. Sesampainya di rumah Nita, ia merasa sedikit canggung. Rumah yang besar dan indah itu jauh berbeda dengan rumah kecilnya yang sederhana. Ia merasa seperti ikan kecil yang berada di kolam besar. Namun, Nita menyambutnya dengan senyum hangat di depan pintu. "Rudy, selamat datang. Terima kasih sudah datang," ujar Nita dengan lembut, mengundangnya masuk ke dalam rumah. Rudy sedikit terkejut melihat bagaimana wanita itu tampak begitu ramah dan hangat, seakan tak ada jarak antara mereka. "Terima kasih, Bu Nita. Saya senang bisa datang," jawab Rudy sedikit gugup, namun berusaha untuk tetap tenang. Di dalam, Nita memperkenalkan Rudy kepada rumahnya yang indah. Rumah itu tampak luas, dengan taman yang asri dan terawat. Banyak bunga warna-warni yang bermekaran di sekitar halaman. Semua itu membuat Rudy terpesona. Dia tidak pernah melihat rumah seindah ini. Tetapi, lebih dari itu, Rudy juga merasa sebuah kehangatan di dalam rumah ini. Terdapat suasana yang berbeda, sebuah kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Di sini kamu bisa mulai bekerja. Kalau ada yang perlu kamu bantu, jangan ragu untuk bertanya," kata Nita dengan senyum lembut, mengajak Rudy untuk melihat lebih jauh taman rumahnya. Mereka berjalan berkeliling halaman yang luas, dan Nita mulai menjelaskan beberapa bagian yang perlu dibersihkan dan diperbaiki. Rudy merasa nyaman, meskipun ia tidak bisa menutupi rasa canggung yang menggelayuti hatinya. Hari demi hari, Rudy mulai menghabiskan waktunya bekerja di rumah Nita. Pekerjaan sebagai tukang kebun ternyata cukup menyenangkan baginya. Ia tidak hanya merawat taman, tetapi juga memperbaiki banyak hal di sekitar rumah. Memangkas pohon-pohon yang sudah terlalu lebat, membersihkan halaman, dan menanam beberapa tanaman baru. Dengan setiap sentuhan tangannya, Rudy merasa bahwa ia memberi sesuatu yang berarti pada rumah yang telah lama ditinggalkan ini. Sementara itu, Nita mulai memperhatikan lebih banyak hal tentang Rudy. Ia melihat betapa telaten dan perhatian Rudy terhadap pekerjaan yang ia lakukan. Setiap langkah Rudy, meskipun sederhana, selalu penuh dengan semangat dan dedikasi. Nita merasa ada sesuatu yang berbeda dengan pria ini. Ia mulai merasakan perasaan yang aneh, perasaan yang sulit ia definisikan. Sebelumnya, Nita tidak pernah menganggap seorang pria seperti Rudy akan bisa menarik perhatiannya. Tetapi kini, setiap kali ia melihat Rudy bekerja, hatinya terasa lebih hangat dan jantungnya berdetak lebih cepat. Rudy, di sisi lain, mulai merasakan hal yang sama.
Setiap kali ia bekerja di rumah Nita, ia merasa semakin dekat dengan wanita itu. Meski Nita adalah orang yang lebih kaya dan berpendidikan tinggi, Rudy merasa seakan ada sebuah ikatan tak kasat mata yang tumbuh antara mereka. Dalam keheningan pagi ketika ia menyiram bunga-bunga di taman atau merapikan jalan setapak di halaman rumah, Rudy sering mendapati dirinya memikirkan Nita. Ia merasa nyaman berada di dekatnya, dan ia juga menyadari bahwa perasaan itu semakin tumbuh setiap hari. Namun, keduanya tidak pernah mengungkapkan perasaan itu. Nita merasa ragu, khawatir apakah ini hanya perasaan sesaat atau sesuatu yang lebih dalam. Rudy, yang merasa rendah diri karena latar belakangnya sebagai tukang becak, merasa tidak layak untuk mengungkapkan perasaannya kepada wanita sebaik Nita. Namun, keduanya sama-sama terjebak dalam perasaan yang semakin kuat, yang tumbuh dengan setiap percakapan ringan dan setiap senyuman yang mereka bagi. Pada suatu sore yang cerah, Rudy sedang merapikan beberapa tanaman di taman belakang ketika Nita datang menghampirinya. Wanita itu berjalan perlahan mendekat dan duduk di kursi taman yang ada di dekatnya. Rudy, aku ingin berterima kasih lagi untuk semua yang kamu lakukan. Rumah ini benar-benar terasa lebih hidup sejak kamu datang. Taman ini juga terlihat sangat indah sekarang. Terima kasih banyak, kata Nita dengan tulus. Rudy tersenyum menyeka keringat di dahinya. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, Bu Nita. Saya senang kalau kamu suka dengan hasilnya, jawabnya dengan suara rendah. Nita menatap Rudy dengan mata yang penuh arti. Kamu tahu, aku merasa ada yang berbeda sejak kamu datang. Rumah ini terasa lebih hangat, lebih hidup. Aku rasa kamu bukan hanya seorang tukang kebun yang baik, tapi kamu juga membawa kedamaian yang sulit aku jelaskan, ujar Nita perlahan. Mendengar itu, hati Rudy berdegup kencang. Ia tidak bisa berkata apa-apa, hanya menatap Nita dengan pandangan yang penuh arti. Ia merasa ada yang harus ia katakan, tetapi kata-kata terasa tertahan di tenggorokannya. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, Nita melanjutkan, Rudy, aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menghargai keberadaanmu di sini. Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi aku merasa lebih nyaman dan lebih bahagia sejak kamu datang. Rudy hanya terdiam, matanya menatap Nita yang kini terlihat begitu dekat. Hatinya berdebar kencang, dan ia tahu inilah saat yang tepat. Ia tidak bisa lagi menahan perasaannya. Bu Nita, saya ingin mengatakan sesuatu, ujar Rudy, suaranya sedikit gemetar. Saya sudah lama merasa nyaman bekerja di sini, tapi saya juga mulai merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaan. Saya rasa saya jatuh cinta padamu. Nita terkejut mendengar pengakuan itu. Ia tidak mengira Rudy akan mengatakan sesuatu seperti itu, namun entah mengapa hatinya merasa hangat. Perasaan yang tak terduga yang sudah mulai tumbuh dalam dirinya kini semakin jelas. Aku juga merasa hal yang sama, Rudy, kata Nita dengan senyuman yang tulus. Aku tidak tahu sejak kapan, tapi entah kenapa aku juga merasa bahwa aku jatuh cinta padamu. Mereka saling menatap, dan dalam sekejap dunia di sekitar mereka seakan berhenti berputar. Dalam keheningan itu, keduanya tahu bahwa mereka baru saja mengungkapkan perasaan yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Kisah cinta mereka yang tak terduga baru saja dimulai. Seiring berjalannya waktu, hubungan Rudy dan Nita semakin tumbuh. Mereka mulai saling mengenal lebih dalam, meskipun latar belakang mereka sangat berbeda. Nita dengan kehidupannya yang serba berkecukupan dan berasal dari keluarga kaya, sementara Rudy, seorang pemuda sederhana yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun perbedaan itu justru membuat mereka saling melengkapi. Setiap hari Rudy terus bekerja dengan tekun di rumah Nita. Ia tidak hanya merawat taman, tetapi juga mulai membantu Nita dalam beberapa hal kecil di rumah. Terkadang ia membantu membersihkan gudang, memperbaiki perabotan yang rusak, atau sekadar menemani Nita berbicara tentang berbagai hal. Nita pun merasa semakin nyaman dengan kehadiran Rudy. Meski ia menyadari perbedaan sosial yang cukup mencolok di antara mereka, Nita merasa bahwa apa yang mereka miliki lebih penting daripada itu. Ia melihat ketulusan dan keseriusan dalam diri Rudy yang membuatnya merasa bahwa cintanya pada pemuda itu bukan hanya didasari oleh rasa kasihan atau perasaan sesaat, melainkan sesuatu yang lebih dalam. Rudy, di sisi lain, merasa hidupnya semakin berarti.
Meski ia tahu dirinya bukan siapa-siapa dibandingkan dengan kehidupan Nita yang serba mewah, ia merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kehadirannya di rumah Nita bukan hanya membuatnya merasa diterima, tetapi juga dihargai. Setiap kali ia berbicara dengan Nita, ia merasa seperti ada sebuah ikatan yang tak terucapkan di antara mereka. Cinta yang tumbuh di antara keduanya bukan hanya cinta yang didorong oleh nafsu atau kebetulan, tetapi cinta yang lahir dari pengertian dan saling mendukung. Namun seiring berjalannya waktu, rasa cemas mulai menggelayuti hati Rudy. Ia tidak bisa menepis perasaan bahwa dirinya tidak layak untuk Nita. Meskipun Nita sering menunjukkan perhatian dan kasih sayang, Rudy merasa bahwa perbedaan mereka terlalu besar untuk dipertahankan. Ia merasa rendah diri, merasa bahwa kehidupan Nita yang mapan dan mewah akan lebih cocok dengan seseorang yang lebih sepadan dengan dirinya. Beberapa malam, Rudy terbangun dengan perasaan cemas yang mendalam, berpikir apakah ia cukup baik untuk wanita itu, atau jika hubungan mereka hanya sebuah mimpi yang akan segera berakhir. Pada suatu sore, setelah seharian bekerja di kebun, Rudy duduk di teras rumah Nita, menatap taman yang sudah semakin indah. Nita datang menghampirinya dengan secangkir teh hangat di tangannya. Ia duduk di samping Rudy dan tanpa berkata apa-apa, mereka hanya menikmati keheningan sejenak. Namun Rudy tahu bahwa ia tidak bisa lagi menahan perasaan yang membebani hatinya. Ia harus berbicara, meskipun itu sangat sulit. "Nita, aku harus jujur padamu," kata Rudy dengan suara yang agak terbata. Aku merasa tidak pantas untukmu. Aku hanya seorang tukang becak, seorang pekerja biasa. Aku tidak bisa memberikan apa-apa selain kerja keras. Kamu pantas mendapatkan seseorang yang lebih baik, yang bisa memberimu kehidupan yang lebih baik. Nita menatap Rudy dengan mata yang penuh empati. Ia tahu apa yang sedang dirasakan Rudy dan hatinya terasa berat mendengarnya. Ia sudah tahu bahwa Rudy merasa rendah diri karena perbedaan mereka, tetapi baginya itu bukanlah masalah. Cinta mereka bukan soal status sosial atau harta benda, tetapi tentang hati dan kesetiaan. Nita, aku tidak ingin kamu menyesal. Kamu punya segala yang kamu butuhkan dan aku... Rudy berhenti sejenak, matanya menatap ke tanah. Aku hanya seorang pria biasa. Nita memegang tangan Rudy dengan lembut, membuat pemuda itu terhenti sejenak. Rudy, kamu lebih dari sekadar apa yang bisa diberikan oleh harta atau status. Kamu adalah orang yang membuat hidupku lebih berarti. Kamu adalah orang yang selalu ada untukku, yang membuatku merasa dihargai. Dan itu lebih penting daripada segala sesuatu yang bisa ditawarkan oleh dunia ini. Rudy terdiam, tak tahu harus berkata apa. Kata-kata Nita seperti menyentuh bagian terdalam dari hatinya. Ia tidak tahu bahwa Nita melihatnya begitu. Ia hanya merasa bahwa dirinya tidak layak, namun ternyata Nita merasakan sesuatu yang berbeda. Jangan berpikir tentang apa yang tidak kamu miliki, Rudy, lanjut Nita dengan lembut. Cinta kita bukan tentang siapa kita atau apa yang kita miliki. Cinta kita adalah tentang bagaimana kita saling mendukung, saling memahami, dan berjalan bersama. Dan aku ingin kamu tahu, aku tidak peduli dengan latar belakangmu atau status sosial kita. Aku hanya peduli dengan kamu, dengan siapa kamu sebenarnya. Rudy merasa hati dan pikirannya mulai terbuka. Nita tidak peduli dengan perbedaan mereka, ia hanya peduli dengan dirinya, dengan orang yang ia cintai. Itu adalah hal yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia merasa terharu dan bahagia, namun ada rasa takut yang masih tersisa. Takut jika semuanya hanya akan berakhir begitu saja. Takut jika ia tidak bisa memenuhi harapan Nita. Namun, Nita tidak memberi kesempatan untuk Rudy meragukan perasaannya. Dengan lembut, Nita menarik Rudy ke dalam pelukannya. Kita akan melalui ini bersama, Rudy. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Cinta kita adalah yang terpenting, dan aku yakin kita bisa menghadapinya bersama. Rudy merasakan kehangatan yang luar biasa saat berada dalam pelukan Nita. Sebuah perasaan yang selama ini ia cari, perasaan diterima dan dihargai. Ia menyadari bahwa cinta ini bukan tentang apa yang ia miliki atau apa yang ia rasa kurang, tetapi tentang bagaimana mereka saling melengkapi, bagaimana mereka bisa berjalan bersama meskipun dunia melihat mereka berbeda. Hari-hari berikutnya terasa lebih indah bagi Rudy. Ia mulai merasa lebih percaya diri, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi dunia bersama Nita.
Mereka mulai merencanakan masa depan bersama, meski banyak hal yang harus mereka hadapi. Namun, mereka tahu bahwa selama mereka bersama, tidak ada yang mustahil. Pada akhirnya, hubungan mereka bukan hanya tentang dua orang yang saling mencintai, tetapi juga tentang keberanian untuk melawan segala rintangan, untuk terus berjalan meski perbedaan dan tantangan datang menghadang. Mereka telah menemukan satu sama lain, dan itu adalah segalanya. Malam itu, setelah beberapa bulan bersama, Rudy akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah besar. Dengan segala keberanian yang ia miliki, ia pergi ke rumah Nita dan mengungkapkan niatnya. Ia ingin melamar Nita, ingin menghabiskan sisa hidupnya bersamanya, membangun sebuah kehidupan yang penuh cinta dan kebahagiaan. Nita, dengan senyum yang tulus, menerima lamaran Rudy, dan hari itu menjadi awal dari babak baru dalam hidup mereka. Dengan pernikahan mereka, Rudy yang dulunya seorang tukang becak, kini menjadi bagian dari dunia yang berbeda, dunia yang ia impikan, tetapi tidak pernah ia bayangkan bisa ia capai. Namun, lebih dari itu, Rudy dan Nita membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal batas, tidak mengenal status sosial, dan tidak mengenal perbedaan. Mereka saling mencintai, dan itu